Nah, gimana perasaan lo yang awalnya lari bener-bener for fun sampai akhirnya lo bener-bener menyeriuskan bidang ini terus jadi ambasador juga? Apa yang lo rasain? Insight apa yang lo dapetin? Banyak banget ya, karena menurut gue yang tadinya awalnya cuma buat kayak nggak percaya diri, sampai akhirnya kita mau perform banget, lebih ke performance jadinya ya. Itu banyak banget yang gue dapet karena satu, gue jadi bisa lebih disiplin. Wah gila sih nih orang-orang nih kayak ibu-ibu aja yang udah punya 3 anak, umur udah hampir 40 tahun ke atas masih bisa maraton misalnya 3:20. Iya. Kayak kok bisa ya? Kalau misalnya lu senengnya lari tapi lu menyepedel, lu mau main pedal berapa kali pun lu nggak akan enjoy. Iya, gitu benar, kan? benar. Karena lu memaksakan diri lu untuk berada di tempat itu karena cuma kayak FOMO, lagi pedal lagi keren nih, tempat sosial yang hype banget gitu kan. Tapi kalau lu tempat lu memang bukan di situ, akhirnya lu nggak punya kesenangan dia di situ kan. Tapi ketika lu dapet wadah yang tepat buat lu, wadah yang bisa mensupport keseharian lu, aktivitas kesenangan lu, itu akan jauh lebih baik. Di situ juga akan muncul kepercayaan diri. Hai Dashers, welcome to Easy Pace Podcast, persembahan dari Dashboard. Barengan sama gue, Danar Kalingga. Dan kali ini tamu gue itu adalah seseorang yang udah menggeluti dunia lari lama banget. Tapi lebih lama dari itu udah bener-bener di dunia olahraga belasan tahun ya. Dan dia juga merupakan seorang ambasador dari ASICS. Langsung aja, welcome Monica Felicia alias Monvel. Hai. Halo. Ini mungkin Kak Monvel aja ya, iya, atau dipanggilnya udah benar-benar akrab di dunia pelari karena emang udah lama banget juga. Dan buat lo Dashers yang belum tahu, jadi Monvel ini adalah seseorang yang aktif banget menekuni olahraga lari. Dan olahraga sebelum lari ada juga ya. Aku lihat sempat trail juga, terus juga mendaki juga dan lain-lainnya. Dan udah kepo ya mas. udah saya liatin sampai silsilah keluarga juga. Oh baik, serem juga nih. Enggak. Oke, dan Monvel ini dikenal dengan motonya kenceng enggak, tapi pelan juga enggak. Tapi menurut kita sih kenceng banget ya, Dashers ya. Yang mana ini menunjukkan pendekatan santai namun juga konsisten terhadap olahraga lari. Dan saat ini Monvel ini masuk ke bagian dari komunitas lari Move Her Mind yang didukung sama ASICS Indonesia. Dan selain sebagai pelari, Monica ini juga punya bisnis sampingan yang akan kita bahas nanti, yaitu bisnis bean bag ya. Betul sekali. Yang namanya adalah Bottom Dog. Oke. Dan pokoknya bener-bener udah lama banget di dunia olahraga, sekarang di dunia bisnis juga. Tapi mungkin talk us through it, gimana awalnya bener-bener bisa jatuh cinta. Nggak usah sama lari, kita ke belakangnya dulu, tarik paling awal. Sama olahraga itu apa duluan? Oke, jadi awal mulanya itu sebenarnya aku dari zaman sekolah tuh seneng banget olahraga. Iya. Itu seneng banget sampai orang tuaku sendiri berpikir kayak, nih anak kayak bisa-bisa gak naik kelas nih gara-gara kebanyakan eskul olahraga gitu kan. Apa aja waktu itu ekskulnya? Jadi waktu dari zaman aku SMP itu aku udah mulai ikut futsal, basket, badminton. Tapi aku lebih condong itu ke basket sama futsal. Jadi dari SMP sampai SMA itu aku main futsal sama basket. Kayak gitu kan. Jadi kayak tiap hari tuh kalau bisa ada eskul tiap hari tuh eskul aja tiap hari gitu. Jadi aku bukan tipe kalian kalau zaman sekolah itu mungkin kalau teman-temanku dulu ada yang ikut dance, terus ada yang cooking class, terus ada yang kolintang. Aku tuh enggak. Jadi emang dari zaman sekolah udah sporty banget. Pengennya tuh yang bergerak, yang ngabisin waktunya nggak berasa. Akhirnya ya, kayak basket seru nih karena basket masih sering suka dipanggil kayak keluar dari kelas. Oke, kita keluar kelas. Sukanya ya. gara-gara kayak wah jadi bisa absen nih, jadi bisa banget. kayak untuk ekskul. Iya kan, jadi kan kayak berasanya keren banget ya. Oh ya nih kita dari sekolah ini mau perwakilan ke sekolah ini mau main basket gitu kan. Itu kan berasa kalau keluar kelas kayak gila gue keren banget ya dipanggil keluar gitu. Terus pas balik-balik juga keren gitu kan. Iya, kayak antara keren atau malu ya, kalah atau menang gitu. Oh benar, iya. Gitu. Jadi awal mulanya suka olahraga tuh dari situ, dari sekolah. Oke, dari basket dulu berarti yang pertama kali jatuh cinta. Iya, dari basket, futsal. Itu sih paling aku bener-bener yang dulu tekunin banget.
Tapi keluarga ada yang emang encourage untuk olahraga atau emang suka olahraga juga atau enggak? Dari orang tua sih lebih kayak justru mereka yang merasa aku dari kecil ya. Aku tuh dari kecil dulu sama adik-adikku sering main lari-larian lah. Zaman kecil kan suka main kayak kejar-kejaran, walaupun kita mungkin waktu kecil nggak jelas ya kayak ngapain sih kita main kejar-kejaran. Tapi memang dari kecil udah sering main sepeda di komplek dan mainnya juga sama cowok. Pokoknya yuk jam 4 sore kelar sekolah dan lain-lain kita main sepeda gitu. Keliling aja komplek, jalan-jalan tuh dari komplek A ke komplek B kayak gitu. Nah sampai akhirnya kayak orang tua kayak kamu tuh perempuan, jangan terlalu aktif gitu di rumah, kayak main boneka kayak main apa. Tapi aku aku nggak suka main boneka, aku lebih suka kayak aktif di luar rumah aja gitu. Bener-bener yang olahraga aja ya. Iya pokoknya dari kecil tuh kerjanya jatuh dari sepeda. Pokoknya wah banyak luka kaki kiri kanan tuh luka gara-gara main sepeda, main kejar-kejaran. Kalau di sekolah kan ada namanya benteng ya, tap benteng. Nah tuh dulu zaman sekolah kalau istirahat mainnya kayak gituan terus. Pokoknya masuk kelas keringetan. Bener-bener aktif aja dari dulu sebenarnya ya. Tapi gitu berarti bisa dibilang dari emang diri sendiri ya pada akhirnya suka olahraga. Jadi bukannya dari orang tua kan, kalau orang tua zaman sekarang kan ayo anaknya diikutin berenang, pedal, tenis gitu-gitu kan. Gitu ya. Iya kayak gitu. Tapi dari kecil memang enggak sih. Oke, tapi akhirnya tuh kan sepedaan dulu pas main-main kecil, terus ekskul basket, futsal, terus akhirnya malah yang diseriusin sekarang bener-bener semua orang tahu Monvel itu adalah pelari. Gimana tuh journey-nya? Itu dia sih juga yang bingung ya. Jadi awalnya itu aku mulai lari itu 2016. Oke. Dari zaman sekolah sampai akhirnya udah sempet kerja dan lain-lain, itu tuh nggak pernah olahraga. Sama sekali nggak pernah olahraga sampai akhirnya nggak olahraga, tapi aku lebih suka hiking. Iya. Hiking tuh pokoknya setiap berapa bulan sekali aku harus kayak naik gunung mana gitu. Jadi dulu tuh lebih cenderungnya memang sukanya naik gunung. Jadi mungkin dulu zaman-zaman sumuran aku kayak di umur 22 sampai 25 itu kerjanya ya itu 3 bulan yuk ke Rinjani, naik gunung ke Rinjani pergi berapa hari gitu kan, habis itu ke Semeru, ke Merbabu dan lain-lainnya. Sampai akhirnya di 2016 itu aku ngerasa kayak kayaknya nggak bisa nih terus-terusan harus naik gunung terus gitu kan. Kayaknya pengen coba yang lain deh. Apa ya? Sampai akhirnya 2016 itu aku ngerasa aku ada ketidakpercayaan diri dengan tubuhku sendiri. Aku ngerasa sebenarnya aku tuh dulu nggak gemuk kayak gitu. Tapi aku memiliki kayak kok betis gue gede banget ya. Kayak gitu, kok paha gue gede banget. Kenapa itu gitu. awalnya? Emang dari diri sendiri aja? Iya, atau nggak kayak percaya diri aja gitu. Padahal badan kurus tapi ngerasa kayak paha gede. Cewek namanya cewek gimana sih gitu kan, kayak aduh ada lemak nih, aduh nih tangan gede, kaki gede, betis gede gitu kan. Tapi di situ aku punya kayak rasa nggak percaya diri. Kenapa ya gue kok cewek paha gue sama betis gue kok gede banget, sedangkan cewek-cewek di luar sana tuh kayak kecil-kecil, kurus-kurus gitu kan. Di situ mulai tuh iseng ngeliat di Google lah. Zaman dulu belum Instagram, kayak belum se-hype tahun 2000 berapa? 16 itu kan kayak Instagram masih baru-baru mulai kan. Awal bener-bener naik mulai. ya. Belum ada yang kayak apa-apa cari di Instagram, cari di TikTok gitu kan. Enggak, jadi cari di Google. Kayaknya gue pengen olahraga deh kayak gitu. Tapi olahraga apa nggak tahu, nggak mungkin basket. Karena kalau di zaman itu mau basket udah nggak di sekolah, kita kan harus cari komunitas dan susah nyarinya. Dan harus kayak ya udah kita ketemu klub nanti main bareng di stadion apa buat main bareng gitu kan. Akhirnya cari apa ya, terus kayak lihat-lihat di YouTube, lihat-lihat apa. Oh katanya kalau misalnya badannya mau bagus itu harus latihan strength training gitu, latihan kayak gitu kan. Akhirnya cari deh komunitas olahraga di Jakarta Selatan. Maunya Jakarta Selatan karena deket rumah gitu kan. Tapi nyari komunitas langsung awalnya. Iya, nyari komunitas apa ya, komunitas olahraga di Jakarta Selatan. Ketemulah, itu waktu zaman itu kayak Indo Sweat Camp deh. Namanya gitu kan, Indo Sweat Camp. Oh ada nih di Jakarta Selatan nih, di GBK deket banget gitu kan. Jadi mulainya dari situ ikutin The Sweat Camp, terus ikut yang di Kerincinya juga gitu. Akhirnya mulai olahraga, ketemu temen-temen akhirnya kayak ada satu teman ngajakin aku, ada komunitas baru nih olahraga lari, ada brand dari lalalala gitu kan. Mau gak gabung? Ayo lari gitu. Tapi itu kondisinya belum mulai lari. Belum pernah lari sama sekali.
Jadi emang ya udah tertariknya tiba-tiba diajakin aja terus Iya. bener-bener ya udah cobain aja gitu Iya ya. ya, diajakin bener-bener diajakin kayak nih ada komunitas lari baru nih di Jakarta nih lagi baru mau buka. Yuk ikutan yuk. Ikut daftar. Akhirnya dari situlah 2016 sekitar mungkin Junian deh itu. Kita baru pertama kali kayak oke, lari tuh ngapain sih? Kita pikirnya kan kayak ya udah tinggal lari bareng-bareng aja. Awalnya kayak orang-orang pasti kalau lari tuh awalnya mulai ya udah lari aja. Emang apa sih yang susah dari lari gitu kan? Awalnya gitu kan mikirnya kayak lari. Oh, lari ada komunitasnya. Kalau kau ikut komunitas lari gitu ngapain memangnya? Iya, bener. Karena dari zaman sekolah kita kan nggak pernah ada basic tuh. Pace itu apa? Jarak lari itu harus Form berapa? larinya gimana? Iya, form larinya tuh kayak gimana? Pemanasan dan pendinginan kayak gimana? Nggak pernah kan? Iya. Paling cuma kayak yuk jinjit, yuk Iya. keliling-keliling, Terus gini-gini tangannya. senam SKJ Iya, gitu kan. gitu aja Jadi, pemanasannya. cuma yang kayak gitu akhirnya ketemu komunitas ini, oh ternyata lari itu ada pace-nya. Oh ternyata ada pacer juga. Oh ternyata lari itu terbagi beberapa kategori. Iya. Di situ baru tahu kayak ada latihannya loh Iya. ternyata untuk mau mencapai goals di sini. Nggak cuma kayak oh ya kita lari aja lah gitu kan. Iya. Yang penting kayak lari kenceng gitu kan. Ternyata nggak seperti itu. Dari situ baru tahu lari itu kita misalnya mau 10 kilo nih, itu dari 1 sampai 10 itu ada pace-nya loh. Pace-nya Iya. itu harus konsisten. Jadi kalau kamu ada target 60 menit 10 kilo, ya kamu harus lari pace 6 dari 1 sampai 10. Nggak bisa kamu lari kenceng, pelan, berhenti. Oh yaudah berhenti dulu, nanti lanjut lari lagi. Dari situ aku bener-bener kayak oh lari menyenangkan ya. ternyata banyak embel-embelnya juga, bukan Iya. kayak zaman sekolah ya udah lari aja gitu. Dari situ akhirnya mulai menekuni, ketemulah kayak wah ketemu nih hasrat-hasrat kayak gue bisa mempelajari nih selain kayak olahraga yang lain gitu. Oke, tapi menarik nih karena kalau dari yang gue lihat ya, banyak orang yang apalagi awalnya dari olahraga game, basket, sepak bola dan lain-lain, itu tuh kalau ngelihat lari itu kayak wah nggak ada permainannya, terus juga kayak monoton. Tapi gimana kalau Monvel sendiri akhirnya tetap bisa suka dan malah jadi langsung diseriusin? Iya, jadi karena ya namanya kalau zaman sekarang kayak aku rasa dari 2016 sampai 2025 sama deh. Namanya orang kecemplung di dunia olahraga, ambi kan. Kita sebutnya ambi nih kayak gila, dia baru pertama kali mulai lari udah sub 50 menit 10K-nya. Oke, gue juga bisa lah kayak gitu kan. Dari situ aku belajar kayak gue pengen coba deh 10K gue 60 menit nih. Kayaknya secara fisik gue punya kemampuan nih kayak gitu kan. Jadi lu adalah orang yang kompetitif sebenarnya. Zaman dulu ya. Oh, zaman dulu ya. Sekarang enggak? Gue jujur zaman dulu gue cukup kompetitif dengan diri gue sendiri. Kayak gitu kayak gila. Tapi nggak spesifik ya kayak misalnya si A aja bisa 60 menit, masa gue nggak bisa? Enggak. Oke. Lebih kompetitifnya kayak gila di luar sana banyak perempuan-perempuan yang ternyata kenceng-kenceng juga. Berarti gue harus bisa juga kayak mereka. Iya, Jadi kan? lebih ke diri sendiri kayak gitunya. Betul, ya? karena kayak mereka bisa, harusnya gue juga bisa nih. Oh ini Kayak bagus gitu nih. kan. Karena banyak orang yang malah jadiin ya pencapaian orang lain tuh kayak dibandingin, terus malah banding ke satu orang doang, bagus apa jeleknya. Tapi kalau dari lo bandingin dari orang-orang bisa terus ke diri sendiri berarti ya. Jadi kayak menurutku kalau misalnya kayak aku ketemu temen nih, kita sama-sama nih mulai bareng nih, basicnya sama, semuanya sama. Kalau misalnya dia bisa, harusnya gue juga bisa dong. Iya. Toh kita misalnya latihan bareng-bareng atau enggak, toh kita di komunitas yang sama, harusnya sama-sama bisa. Tinggal niatnya latihannya bisa ditekunin atau enggak gitu kan. Jadi gue lihatnya lebih secara generalnya kayak kalau perempuan-perempuan di sana pada bisa lari sub 60 menit, harusnya gue juga bisa. Caranya gimana? Oke, gue cari tahu sendiri kayak gitu dengan gabung komunitas. Kayak gitu kan. Dengan gabung komunitas berarti kan secara program gue dapat program gratis nih gitu kan. Dapat program gratis. Bener edukasi gratis juga. Iya, edukasi gratis. Jadi kayak semuanya ya udah gue serap aja deh dulu gitu kan. Kalau misalnya disuruh pemanasan kayak gini, ya udah gue ikutin, nanti gue pelajarin lagi di rumah gitu. Atau enggak ketika gue lagi latihan sendiri, gue pelajarin sendiri kayak gitu. Oke, tapi itu awalnya. Berarti lu dari awal tertarik gabung komunitas lari sampai sekarang nggak pernah ada momen-momen berhenti lari?
Ada sih, kadang kalau misalnya lagi off season aja. Oke, tapi nggak pernah ada yang ya udah off banget, nggak tertarik sama lari dulu, olahraga lain. Belum Dan pernah. jangan sampai sekarang. Wow. jangan sampai. Ini keren sih. Karena Bener-bener kalau konsisten berarti udah 9 tahun ya. Iya ya, 2016. 2016 sampai 9 tahun. 2025. Sampai akhirnya sekarang udah dari yang awalnya nyoba penasaran 10K doang di bawah 60 menit. Sekarang udah berapa PB-nya? PB 10K itu karena terakhir tuh 2000 berapa ya? 2022, 2023. Oke, itu 10K terakhir ya? 10K terakhir tuh 47 menit. Wow. Itu salah satu lomba yang 10K dan 5K belum coba ngulang lagi lah. Oke, dan akhirnya sekarang lebih fokus ke maraton. Full Iya. maraton, udah 3 kali full maraton. Terakhir Gold Coast Marathon ya. Iya, kemarin terakhir di Gold Coast Marathon. Itu 3 jam 34 menit. menit. Itu berarti sekitar pace 4. Enggak, Pace pace 5-an 501, 502. Ya hampir 4 ya. 5 bawah ya. Iya, 5 Selama bawah 42 average-nya. kilometer. Gimana awalnya sampai bener-bener bisa maraton kayak gitu? Journey-nya gimana? Entah latihannya, persiapannya juga. Oke, jadi awalnya itu selama 9 tahun gue berlari, gue tuh gak pernah mau kepikiran adanya ikut maraton. Oke. Karena menurut gue maraton itu adalah lihat-lihat orang di luar sana, gila latihan maraton 6 bulan. 6 bulan gue harus konsisten dari bulan pertama sampai bulan hari H gitu Iya. kan. Kayaknya gue belum cukup mampu deh untuk sedisiplin itu selama 6 bulan gitu kan. Karena masih ada kerjaan, masih ada ngurus yang lain, masih mau main. Zaman kayak 2018 gue masih berpikir, terus gue masa Sabtu Minggu gue harus tidur cepet, Bangun pagi. terus gue yang gak kebayang itu adalah gue disuruh latihan lari 30 kilo Iya. ketika ikut lihat orang-orang maraton pertama kali gitu kan. Kayaknya enggak deh 30 kilo dan gue harus kayak ada peak trainingnya. Terus nanti harus ada kayak baseline-nya dulu gitu-gitu. Kayak gue belum mampu deh. Di situ bukannya gue gak mau karena gue gak mau sama maraton gitu. Enggak, gue lebih berpikirnya adalah apakah gue sanggup konsisten selama 6 bulan. Nah itu Karena gimana tuh? gue itu kalau udah ikut lomba, gue nggak mau nih kayak ikut lomba. Ya udah deh kita fun run Seadanya aja. gitu, semampu gue gitu. Oh, Nggak lo bisa. adalah orang yang kalau misalnya ikut sesuatu ya udah all out, Iya. harus yang sebisa lo ya, semaksimalnya. Iya, itu dia kenapa gue ambis sama diri gue sendiri kayak gitu. Oke, Jadi oke. kalau gue udah daftar, ya gue ikut. Kecuali ternyata di pertengahan gue cedera dan sampai akhirnya gue nggak bisa ikut lomba, ya udah gitu kan. Itu kan kayak ya udahlah shit happen atau gimana gitu kan. Tapi kalau misalnya gue dari awal emang udah daftar, sebisa mungkin gue dari awal sampai akhir itu ya gue latihan sepenuh hati. Gue nggak boleh tuh yang kayak ya udah deh gue minggu ini males lah, ya udahlah tenang aja, masih ada 10 minggu lagi, nggak mau kayak gitu. Jadi dari awal oke, karena gue punya pelatih, oke coach, dari awal sampai akhir gue ikutin menu, sebisa mungkin menu gue masukin, gue bener-bener kerjain sampai tuntas. Kecuali kalau ada halangan kayak misalnya lagi datang bulan dan lain-lain, mungkin ada kayak adjustment atau gimana, baru deh tuh di situ. Oke, tapi itu kan udah journey yang panjang banget. Lo konsisten banget selama bertahun-tahun. Pernah nggak di awal mengawali journey lari ini kepikiran kayak wah gue emang pengen lari nanti jadi ambasador atau apa? Karena sekarang kan lo adalah kondisinya menjadi salah satu terpilih A6 Move Her Mind Ambassador. Gimana tuh? Apakah itu sesuatu yang emang lo impikan juga? Lo pengen jadi atlet juga atau kayak gimana journey-nya? Jadi sebenarnya dari awal gue lari itu nggak pernah kepikiran sih di endorse atau jadi brand ambassador dari sebuah brand di Indonesia ya. Sama sekali nggak kepikiran. Itu menurut gue kayak sebuah berkat dan bonus ya. Dari mungkin entah karena memang berkatnya kayak yaudah kamu terpilih jadi brand ambassador atau di endorse atau gimana. Tapi basicnya memang gue nggak ada pernah kepikiran untuk jadi atlet. Oke. Karena ya walaupun kita atlet-atlet semi atlet-atlet atlet-atlet ibu kota kali ya gitu kan, bukan atlet nasional atau atlet profesional gitu. Tapi ya menurut gue itu ya sebuah sesuatu aja. Ternyata latihan gue dan perjalanan lari gue ini ternyata membuahkan hasil juga dengan adanya brand yang mau meng-hire gue. Oke, tapi berarti itu waktu itu awalnya pas kapan? Pas berapa lama udah lari?
Jadi gue itu udah sempet 2 kali di endorse sama brand Indonesia. Dan yang terakhir ini itu yang sekarang ini berjalan ini dari 2024 ke 2025 gue bareng Essex Indonesia. Nah dari 2024 ke 2025 ini kita punya campaign namanya Move Her Mind. Gimana tuh? Move Her Mind ini jadi kita awalnya itu dari 5 perempuan dengan background yang berbeda. Ada musisi, ada pengusaha, ada instruktur olahraga, ada ibu rumah tangga, ada karyawan. Di sini kita jadi Move Her Mind ini mempersatukan 5 background perempuan yang berbeda untuk mencapai goals di maraton bareng-bareng. Berarti waktu itu lo salah satu dari 5 perempuan itu. Yes, gitu. Dan lo merepresentasikan apanya? Jadi kita itu 5 perempuan yang dari background pekerjaan yang berbeda, kemudian dari aktivitas sehari-hari yang berbeda, dan dari fitness level yang berbeda-beda. Oh, gitu. Jadi benar-benar semuanya punya uniqueness masing-masing ya. Gitu. Jadi fitness levelnya ada yang berbeda nih. Ada yang bener-bener gue kebetulan udah pernah maraton dengan temen gue satu lagi. Itu udah pernah maraton kita lah pertama kali. Terus ada yang 3-nya lagi tuh belum pernah maraton sama sekali. Disitulah kita kayak punya visi misi yang sama. Kita mau di Sydney Marathon waktu itu. Kayak ada yang dua kubu. Ada yang mau ngejar PB personal best lagi, ada yang bener-bener baru mau ngerasain maraton pertamanya mereka gimana sih. Kalau di Indonesia mungkin sebutnya debut gitu kan, debut maratonnya, Virgin maratonnya gitu. Disitulah kita akhirnya ketemu. Yuk kita Sydney Marathon bareng-bareng dengan latihan 16 minggu bersama dengan pelatih yang sama di brand Essex Indonesia. Gimana nih pencapaian kita nanti di Sydney Marathon ke depannya gitu. Dan berarti lo udah kira-kira setahun ya menjadi ambasador Essex Move Her Mind ini sendiri. Tapi sebelumnya juga udah pernah gitu ya. Tapi selama dari karir lo, karir ya sebutannya ya, perjalanan lo lari ya, sebenarnya lari ini karir side job gitu. Dari hobi malah jadinya side job, jadi karir ya. Nah, gimana perasaan lo yang awalnya lari bener-bener for fun sampai akhirnya lo bener-bener menyeriuskan bidang ini terus jadi ambasador juga? Apa yang lo rasain? Insight apa yang lo dapetin? Banyak banget ya, karena menurut gue yang tadinya awalnya cuma buat kayak nggak percaya diri sampai akhirnya kita mau perform banget, lebih ke performance jadinya ya. Itu banyak banget yang gue dapet karena satu, gue jadi bisa lebih disiplin. Pasti gue disiplin karena dengan gue mau lomba gue harus disiplin, gitu kan. Terus gue ketemu temen-temen yang memang punya visi misi yang sama nih. Oh ya kita mau performance ya kita performance, jangan nanggung-nanggung. Jadi bener all out semuanya, dari persiapannya, usahanya. Jadi nggak yang kayak nanti latihan, nanti enggak. Jadi nggak tahu nih, yaudah deh lihat nanti aja gitu. Jadi tantangan-tantangan yang seperti itu yang akhirnya memicu gue juga sebagai perempuan kalau ya perempuan itu juga nggak semuanya lemah. Banyak perempuan di luar sana yang mungkin kalau di Indonesia deh, nggak usah jauh-jauh, bahkan ibu-ibu pun kenceng-kenceng banget larinya, kenceng gila, yang kayak bener. Gila. Itu bener banget. Ibu-ibu, bapak-bapak, kemarin gue lihat ada kakek-kakek 91 tahun tuh dia half marathon 1 jam 50-an menit. Iya kan? Itu wah sekarang udah keren sih orang-orang. Makanya maksud gue kayak wah gila sih nih orang-orang nih, kayak ibu-ibu aja yang udah punya 3 anak, umur udah hampir 40 tahun ke atas masih bisa maraton misalnya 3:20. Iya. Kayak kok bisa ya gitu kan. Jadi menurut gue kayak oke deh, karena gue masih muda, karena maksudnya gue masih perjalanan maraton gue mungkin masih panjang, gue juga pengen deh serius kayak gitu. Karena ketika kita ada punya keseriusan kayak gitu, akhirnya kan kita juga jadi punya sebuah kayak hal baru ya. Jadi bukan gak sibuk kerja ya, tapi kita punya kesenangan tersendiri lagi gitu. Kesenangan sendirinya lagi itu adalah pencapaian kita nantinya. Pencapaian kita di dunia lari apa sih? Semuanya ujung-ujungnya timing, ya kan? Bukan yang kayak yaudah gue mau lari biar di endorse gitu. Bukan yang kayak gitu. Tapi lebih ke utamanya semua pelari pasti maunya timingnya bagus. Kalau beneran pelari, kan ada juga sekarang pelari culture, pelari konten. Nah itu yang emang tujuannya beda lagi, ya. beda kebagi lagi ya sekarang ya. Kebagi lagi. Tapi dari tadi yang lo ceritain ya, ini kayaknya bener-bener mulus banget. Lo kalau mau mulai bener-bener ya udah langsung pede aja mulai. Tapi
semakin kesini ya, media sosial semakin banyak kayak konten-konten olahraga yang mana itu sebenarnya bagus juga. Tapi jadinya banyak juga nih orang luar sana yang mau mulai kayak ngebandingin dirinya, terus kayak nggak pede, takut dijudge dan lain-lain. Kalau menurut lo sendiri, come on Vel, gimana nih caranya dari orang itu supaya bisa semangat untuk mulai dan ya udah percaya diri aja? Menurut gua kalau lu misalnya mau percaya diri, cari tahu dulu apa sih yang mau lu perdalam. Apa yang mau lu dalami. Kayak dulu gue awalnya itu ya gue mau dalami dunia olahraga karena ketidakpercayaan diri gue sama badan gue sendiri. Gitu kan. Akhirnya gue ketemu dari yang tadinya strength training, akhirnya ketemu lari. Jadi jangan kayak menurut gue kalau lu masih bimbang atau cuma ikutan FOMO orang-orang, akhirnya kan lu gak ketemu tempatnya nih, wadah yang tepat buat diri lu tuh apa gitu kan. Kalau misalnya lu senengnya lari tapi lu menyepedal, lu mau main pedal berapa kali pun lu gak akan enjoy. Gitu kan. Karena lu memaksakan diri lu untuk berada di tempat itu karena cuma kayak FOMO, lagi pedal lagi keren nih, tempat sosial yang hype banget gitu kan. Tapi kalau lu tempat lu memang bukan di situ, akhirnya lu nggak punya kesenangan dia di situ kan. Tapi ketika lu dapet wadah yang tepat buat lu, wadah yang bisa mensupport keseharian lu, aktivitas kesenangan lu, itu akan jauh lebih baik. Di situ juga akan muncul kepercayaan diri. Menurut gue, kepercayaan dirinya adalah, oh ternyata gue berada di komunitas yang tepat nih. Oke. Gitu kan. Tapi kan apa ya? Itu adalah satu hal yang kalau menurut gue lumayan susah dicarinya. Kayak dari berbagai macam pilihan olahraga sampai akhirnya kita menemukan sesuatu yang pas, yang tepat. Oh ini yang cocok buat gue. Kalau lo sendiri kan udah nyobain banyak olahraga juga. Momen apa yang lo ngerasa akhirnya ternyata larilah olahraga yang paling cocok buat come on Vel? Karena itu dia, gue ketemu wadah yang tepat nih. Gue ketemu temen-temen yang memang sefrekuensi. Oh dari ngobrolnya kita dapet, dari kayak bercandanya dapet. Pertama yang pasti lu cari adalah itulah. Karena ya pasti dong, kalau lu ngobrol lu udah nggak enak atau nggak bercanda lu nggak klop, pasti kan kayak gue kikuk nih di sini nih, kayak gue nggak bisa bertahan di sini nih gitu kan. Akhirnya lu mencoba tempat yang lain. Tapi misalnya kalau lu mau di olahraga, nyoba itu nggak ada salahnya. Gue pun juga nyoba gitu kan. Gue nyoba tenis, gue nyoba pedal, gue coba apalagi tuh waktu itu ikut kayak zumba ikut juga pound fit gitu kan. Masih nyari-nyari olahraga lain sampai sekarang? Masih juga? Karena gue mikir kayak gue gak bisa, gue pengen coba yang lain juga deh. Maksudnya pengen tahu juga nih kalau ikut yang activity yang buat cewek-cewek pound fit, gebrak-gebrak gitu zumba. Wah, ternyata kayak menarik. Oke, ternyata gue gak cocok di zumba, di pound fit, pilates dan yoga gitu kan. Kayak nggak cocok banget nih. Ternyata koordinasi gue kurang oke gitu kan. Dan balik lagi, oke ternyata memang wadah yang terbaik buat gue di lari gitu. Akhirnya yaudah deh, paling kalau cuma yang kayak gitu, kalau ada acara-acara aja ikut-ikut buat fun-fun gitu. Tapi balik lagi, fokus gue akan tetap di lari gitu. Olahraga favoritnya lah. Berarti kalau dari Monvel sendiri bisa dibilang ya nggak apa-apa untuk nyobain bener-bener apa aja, tapi tetap carilah di mana lo itu bisa merasakan kesenangan tadi ya. Kenyamanannya juga dari wadahnya. Ingat nggak momen apa yang akhirnya bikin wah gue suka banget, gue jatuh cinta sama lari? Momen yang bisa membuat gue jatuh cinta adalah waktu itu akhirnya gue ngerasain first half marathon gue deh. Itu baru bener-bener gue merasakan momen kesenangan dan momen keingintahuan. Makin pengen lebih lagi. Keingintahuan gue itu first half marathon gue. Itu karena 2017 kalau nggak salah. Oh setahun udah half marathon ya. Itu dia. Itu maksudnya ya zaman dulu belum punya basic kita kayak sekarang ya. Sekarang pelatih banyak banget, komunitas banyak banget yang ngarahin, mengedukasi kita jauh lebih bagus lagi dibandingin sebelumnya. Kalau dulu kayak ya udah ikut half marathon aja gitu kan, kayak nggak punya basic apapun ikut aja udah gitu kan. Di situ gue merasa kayak gue half marathon waktu itu masih belum punya jam smartwatch. Jadi cuma masih pakai jam tangan biasa, jam tangan jarum. Sampai half marathonnya nggak tahu kayak HR berapa, nggak tahu. Terus pace juga berapa, kayak ya udah dari HP aja gitu. Bahkan dari handphone, bener-bener dari jam tangan gue Casio waktu itu. Wow. Jam tangan Casio waktu itu, jam tangan cuma pakai jarum. Gue cuma berpikir kayak,
Oke, half marathon orang-orang sub 2 tuh apa sih? Gue gak ngerti itu kan, masih blank banget kayak. Yaudah deh, pokoknya gue cuma dikasih tahu COT lu itu Mon itu 5 jam ya. Iya itu maksimalnya maksimal berarti 5 jam lu udah harus finish. Kalau lu nggak finish, lu bakal disuruh keluar dari arena olahraga gitu kan. Oke, berarti gue mulai jam 6, pokoknya gue paling telat jam 9 udah finish. Apapun yang terjadi jam 9 pagi gue harus udah finish. COT-nya 5 jam, tapi lu punya target buat diri sendiri 3 jam. Iya 3 jam. Waktu itu ya nggak tahu juga sih kayak ya udah 3 jam udah lama lah ya. Karena udah tahu standarnya itu baik lagi zaman dulu ya. Standarnya. Jadi ada hal baiknya juga ternyata ya. Pokoknya gue harus selesai jam 9, gue nggak mau tahu gue harus selesai jam 9 kayak gitu kan. Jadi waktu itu adalah kayak lari. Aduh gila capek banget. Berhenti. Diem dulu. Abis itu lari lagi. Wah gawat nih, gue udah tinggal 2 jam lagi nih. Pokoknya baru kilometernya waktu itu kan ada marka jalannya gitu kan. Baru kilometer 8 lagi, baru kilometer 12 lagi kayak. Pokoknya jam 9 gue harus finish. Jadi pas udah kilometer terakhir, pokoknya gue paksa gue lari terus. Pokoknya gue lari, gue harus selesai jam 9. Selesai jam 9? Akhirnya gue selesai jam setengah 9. Wah keren. Setengah 9 itu keren, dia. Oh iya, half marathon pertama gue tuh 2 jam 30 menit. Wah itu itu untuk pertama dan bener-bener nggak ada bahkan device-nya. Jadi mungkin banyak orang yang sekarang kayak nggak mau lari juga kayak wah gue harus beli jam tangan itu dulu, terus harus beli sepatu yang bener-bener bagus. Jadi sebenarnya itu tuh bukan halangan ya. Bisa lo bener-bener lakuin, bahkan nggak bawa HP, nggak punya jam tangan digital, itu bisa aja finish bisa. Gitu. Banget. Jadi dari sebuah jam tangan itu gue memiliki kayak keinginan tahu oke, mungkin saatnya gue mau memperdalam dunia lari, gue coba cari jam deh. Jam zaman dulu kan juga lebih sedikit ya. Bener, pilihannya nggak kayak sekarang. Pilihannya nggak banyak harganya banget juga. Iya, jadi zaman dulu ya cuma ada brand A ya brand A aja. Sampai gitu kan. Sekarang udah lebih enak sebenarnya. Udah banyak banget pilihan, harga juga udah banyak yang kita bisa cari tahu lah di YouTube bagaimana. Oh, gue cukup lah pakai jam ini doang. Jadi tapi kita balik lagi. Bukan sebagai halangan. Iya, bukan. Jadi kayak bener-bener lo ya udah yang penting lari aja, mulai aja dulu itu bisa banget ya. Tapi kita balik lagi ke journey maraton dari Monvel sendiri, kayak udah 3 kali maraton, tapi pasti ngerasain juga yang namanya first maraton ya. Itu lo selama perjalanan sampai akhirnya selancar ini sekarang, lo pernah ngerasain cedera-cedera juga atau kayak nggak usah cedera, mental block lo udah ngerasa nggak kuat lagi, lo hit the wall, nggak bisa ngelanjutin, pernah nggak ngerasa kayak gitu? Pernah dong, dan itu di maraton pertama gue. Oh itu maraton pertama? Maraton pertama gue, mental block pertama gue, dan cedera pertama gue. Semuanya di maraton pertama ya, diambil ya. Jadi gue berpikir kayak kenapa gue ikut maraton malah jadi cedera nih ya. Sedangkan gue selama ini lari gue gak pernah cedera gitu. Tapi finish? Tapi cedera juga? Cedera, jadi bahkan gue cedera sebelum maraton. Jadi gue cedera lagi perjalanan latihan gue menuju maraton. Gitu. Terus waktu itu cedera apa? Shin splint. Dan shin splint gue itu cukup lama banget. Iya. Sampai akhirnya kayaknya nih gue gak bisa lari deh nih. Karena jalan kaki pun gue juga udah sakit. Shin splint lo paksa lari. Iya. Gokil sih kalau misalnya lo paksain, apalagi full maraton. Itu dia, jadi gue udah bener-bener hopeless waktu itu. Kayak ya masa gue gak jadi. Waktu itu first maraton pertama gue itu di Berlin. Jadi udah punya tiket pesawat, udah ini semuanya udah ada. Kayak masa gue sampai sana nggak jadi lari, nggak mungkin banget gitu kan. Liburan doang ya. Iya ya, liburan seru juga sih, tapi kan sayang utama juga ya. Gue mau ke Berlin itu kan gue mau maraton ya? Gitu kan, dan ini maraton pertama gue gitu kan. Terus akhirnya bisa balik lagi, recovery lagi, akhirnya ikut di hari hanya untuk full maraton itu gimana? Jadi itu gue itu masih shin splint. Pas hari maraton pun gue juga masih ada rasa-rasa sakit, nggak nyaman. Itu akhirnya gue sempet kayak cuma dari pelatih gue cuma bilang ya udah kamu istirahat aja. Kalau memang tidak bisa maraton ya tidak masalah. Mungkin memang belum saatnya. Yang penting fokus utamanya sembuh dulu aja. Nanti kalau ternyata di hari H udah sembuh ya kamu fun aja lah. Merasakan maraton pertama kamu, karena kan maraton pertama nggak ada target waktu. Jadi mau berapapun target waktu kamu ya itu personal base kamu saat itu kayak gitu kan. Jadi sampai akhirnya hari H
Mungkin karena vibes-nya ya, wah semua itu pertama kali gue lomba di luar negeri, kayak maksudnya yang kayak WMM gitu kan. Terus kayak ketemu pelari-pelari yang dari banyak macemnya gitu kan, terus rame banget, vibes-nya tuh beda banget kayak di Indonesia gitu kan, kayak tiba-tiba rasa sakitnya hilang aja. Bener-bener gak kerasa tuh ya. Kayak kok tiba-tiba gue gak sakit ya? Bisa-bisa aja lanjut maraton ya. Kayak gue bisa nih lari gitu kan. Kayak gue bisa, gue yakin banget gue bisa finish gitu kan. Tuh gue gak ada target ini gitu kan. Yaudah deh gue coba lari. Waktu itu kayak seneng banget karena pertama kali merinding. Masuk ke area start itu merinding banget. Sampai akhirnya kayak yaudah deh lari. Gue lari kayak panduan gue yaudah gue mau sub 4. Pokoknya gue harus finish. Maraton, mau sub 4 langsung. Pokoknya gue mau sub 4 kayak gitu dalam hati. Ayo mau lu coba sub 4. Pokoknya harus bisa 359 juga sub 4 kok. Yang penting sub 4 lu punya target itu ya. Dan akhirnya finish di 355. Wow. Tapi dengan perasaan bener-bener tanpa tekanan, seneng sepanjang perjalanan. Finish strong ya. Iya. Terus kayak ada makanan gue ambil, ada gel gue ambil. Jadi bener-bener kayak orang lari tanpa beban aja. Beban lu padahal itu lu sambil merasakan masih ada sakit-sakit shin splitnya ya. Ketika lari 42 kilo gak sakit sama sekali. Gak sakit sama sekali. Kayak beban gue adalah ya gue harus lari 42 kilo aja. Iya. Tapi di luar itu kayak gue sangat-sangat enjoy. Itu adalah lomba terenjoy yang pernah gue alami kayaknya. Tapi cedera is one thing, tapi kalau mental block is another thing. Karena gue ngeliat ya, gue pernah merasakan juga kayak udah lari berapa kilo, terus pasti pernah merasakan kayak capek banget. Pikiran kita tuh pengen berhenti dan banyak nih kayak orang-orang juga punya mental trick yang dilakukan masing-masing. Kalau gue kayak gue memutar kata-katanya David Goggins supaya tetap termotivasi. Kalau lo sendiri gimana cara ngatasin hal itu? Pernah nggak mental block? Terus caranya apa? Mental block gue itu pernah di Sydney Marathon. Gimana? Setelah 1 tahun gak pernah, maksudnya setelah 1 tahun gue terakhir maraton, gue ikut maraton lagi. Itu gue mental block karena gue gak menyangka rutenya separah itu. Gue gak menyangka kayak ya udah rollingnya ya gimana sih rolling, wajar-wajar aja. Dan ternyata di situ gue ngerasa kayak wah, iman dan mental gue belum sekuat itu ternyata menghadapi Sydney Marathon kayak gitu kan. Itu tuh pas sebelum race? Udah. Pas udah? Udah lagi race. Lagi race lu baru merasakan itu ya? Iya lagi race kayak 1 kilo pertama, wah senang. Masih tanjakan setinggi flyover itu kayak, masih aman. Gila aman nih gue ngelewatin tanjakan yang katanya paling menakutkan gitu kan. Kayak lari aman, masih on pace semuanya. Pas udah masuk kilometer 15 karena jalannya naik turun kayak wah gila, kaki gue udah gak kuat, capek banget gitu kan. Capek dan kesel karena kok ini jalanannya naik turun terus ya. Kayak gue ekspektasi gue ya udahlah nanti ketemu tanjakan, nanti ketemu ini, tapi nggak yang segitunya. Ternyata enggak. Jadi lu sepanjang perjalanan tuh tiba-tiba ke kanan, terus naik, ntar turun, naik, ntar nanjak alus. Jadi ya tantangan terberatnya kayak rutenya itulah. Oke, sampai akhirnya tapi lu tetap bisa finish, tetap bisa melanjutkan itu. Apa yang lo lakuin? Apa yang lo pikirin? Waktu itu gue berpikir, Mon, lu udah jauh-jauh ke sini, kemudian lu udah disupport sama brand yang percaya mempercayakan diri lu untuk menuntaskan ini. Masa lu nggak bisa finish? Gitu. Di otak gue cuma itu doang sih waktu itu, kayak lu jangan sia-siain brand. Oke. Jadi gitu. Lu punya tanggung jawab, lu punya hutang yang harus lu selesaikan ke brand itu ya berarti. Bukan hutang ya. Iya, lebih ke tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Tanggung jawab gue karena nggak semua orang bisa dapat kesempatan ini. Ketika lu dikasih kesempatan ini, lu harus maksimalin, lu harus kelarin. Kayak gitu. Oke, wow. Itu keren, itu salah satu hal yang mungkin bisa dipakai juga ini menjadi tips ya buat lo dashers. Kalau misalnya lari terus ada mental blocknya, wah gue harus selesaiin ini gara-gara sesuatu ya pada akhirnya. Oke, tapi lo tuh udah menginspirasi juga sebenarnya ya, dari hal-hal yang lo lakuin, dari kegiatan-kegiatan lo, dari waktu maraton lo, dari semua yang lo lakuin, campaign lo juga. Tapi kalau misalnya dengan kata-kata lo bisa memberikan
pesan untuk generasi-generasi muda yang mau memulai perjalanan entah olahraganya atau apapun itu, khususnya perempuan, apa yang kira-kira mau lo kasih tau? Pertama, kalau misalnya tidak ada rasa percaya diri itu wajar, tapi coba memberanikan diri dulu aja, memberanikan diri untuk masuk ke dalam situ dulu, ketuk dulu pintunya. Ketika lu ketuk pintunya, lu disambut dengan baik orang tersebut, lu masuklah di situ. Gitu. Karena menurut gue kalau lu cuma ada rasa takut, malu, nggak percaya diri, gue takut dijudge, atau gue takut kayak gue pelan, gue gemuk, gue bukan dari background yang siapa-siapa, ya kita nggak akan maju. Di situ. Jadi pertama ya lu coba dulu aja masuk, lu merasa nyaman, lu lakukan dengan sepenuh hati. Kayak gitu. Karena tanpa seperti itu ya kita sebagai perempuan juga jadi nggak maju-maju, gitu kan. Karena kalau misalnya selalu dipenuhi oleh pemikiran-pemikiran negatif ya udah kita akan terus di belakang. Ketika teman-teman yang lain udah di depan, kita masih di belakang terus. Jadi ikutin aja ke arah mana yang lu mau ambil, dan di situ lu luangkan waktu lu dan perasaan lu di situ. Jadi benar-benar cobain dulu aja ya. Media sosial banyak, itu nggak usah bandingin dulu. Pokoknya benar-benar cobain, jalanin dulu aja ya dari Monvel. So thank you so much once again Monvel udah ngobrol-ngobrol barengan sama gue di Easy Pace Podcast. Gue dapat banyak banget, belajar banyak banget, bener-bener memotivasi gue untuk bisa sub 4, lebih cepat lagi maratonnya ya. And thank you so much. What's next dari Monvel sendiri, singkat aja? Nextnya itu gue ikut Jakarta Speed Race yang dari Essex 5K. Kita lihat kira-kira kayak gimana. Dan thank you so much udah ngobrol-ngobrol barengan sama Easy Pace Podcast persembahan dari Dashboard. Dan untuk Dashboard jangan sampai ketinggalan episode ini, bisa kalian langsung cek di Spotify dan YouTube-nya Dashboard. I'll see you guys and see you in the next episode. Bye-bye.